Hai Visioners, aku Patrick dan welcome to Point of Vision. Nah, kalian nyadar nggak sih kalau kemarin saat momen-momen libur lebaran, bioskop udah kayak tempat antri sembako yang sampai berjubel banget karena antusias para fans Marvel buat nontonin film paling diantisipasi pada tahun ini. Ya, film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang menjadi sequel dari film Doctor Strange pertama yang sangat ditunggu-tunggu perilisannya sejak awal tahun. Tapi seperti pepatah, masih ada langit di atas langit. Ternyata masih ada film keluaran Marvel Studio yang menempati posisi di atas film Doctor Strange 2. Apalagi kalau bukan Spider-Man No Way Home. Bukti nyatanya adalah film Spider-Man No Way Home ternyata tercatat menghasilkan pendapatan atau revenue lebih tinggi daripada Doctor Strange. Usut punya usut, hal ini dipengaruhi oleh cara promosinya. Wah, kira-kira apa ya yang membuat marketing film Manusia Laba-Laba ini mengalahkan film pertarungan penyihir agung? Simak yang berikut ini. Seperti yang kita ketahui bersama, Marvel Studios telah melahirkan banyak banget film dari blockbuster hingga box office yang meraup penghasilan hingga miliaran dolar US yang bila mana kita kurskan ke rupiah bisa mencapai 2 triliun rupiah. Uniknya, bagi para awam yang belum tahu, Marvel Studios punya semesta filmnya sendiri yang biasanya dipanggil dengan Marvel Cinematic Universe atau MCU, di mana antara satu film dengan film yang lainnya saling berkaitan, baik alurnya, latarnya, maupun karakter-karakternya. Nah, Marvel Studios berada di bawah naungan Walt Disney, sebuah entitas bisnis besar yang memproduksi film-film animasi, maupun live action yang mewarnai masa kecil kita. Bahkan, sekarang Walt Disney sudah bikin satu platform streaming sendiri yang istilahnya menjadi kerajaan film, yaitu Disney Plus Hotstar. Buat nostalgia animasi masa kecil, maupun nonton ulang film bioskop yang udah turun, kita bahkan sampai rela subscribe Disney Plus Hotstar per bulan. Wah, sungguh marketing yang sangat jitu kan? Sungguh marketing yang sangat jitu kan, Visioners? Tapi, buat video kali ini kita nggak akan membahas soal strategi marketing punya Disney maupun punya Marvel, yang dimana mereka membangun semesta film tersebut. Tapi, sekarang kita mau mengupas tuntas soal taktik marketing film Spider-Man No Way Home yang nggak pakai jungkir balik alias simple, tapi larisnya nggak ketulungan. Nah, si Manusia Laba-Laba ini merupakan salah satu karakter pahlawan super paling ikonik sejak kita masih TK, SD, SMP, bahkan sekarang kita kuliah ataupun kerja, kita pasti sudah tahu dengan Spider-Man. Nah, di setiap musim liburan pasti diputar di stasiun televisi lokal dengan pemeran utama kayak Tobey Maguire, dan ada pemeran manusia laba-laba lainnya seperti Andrew Garfield ataupun yang sekarang kita kenal dengan Tom Holland. Tapi film Spider-Man pertama yang disutradarai Sam Raimi itu tentu paling terekam di otak kita. Nah, entah kebetulan atau jalan Tuhan ya, Sam Raimi lagi-lagi menggarap sequel film Doctor Strange yang sekarang hype-nya lagi tinggi-tingginya nih. Nah, membahas filmnya sendiri nih, Spider-Man No Way Home diperankan oleh Tom Holland sebagai wajah baru Manusia Laba-Laba yang bermunculan di film-film MCU lainnya, seperti yang pertama ya, di Captain America Civil War, dan beberapa rentetan film The Avengers termasuk Infinity War dan juga Endgame. Walaupun semua orang sudah tahu bahwa yang akan muncul adalah Tom Holland sebagai tokoh utama di film Spider-Man No Way Home, fans sudah diteror dengan rumor kehadiran Spidey lain seperti Spidey Tobey yang sebagai first Spider-Man, ditambah lagi dengan munculnya satu Spidey lainnya yaitu Spidey Andrew yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fansnya nih. Nah, sebelum hari penayangan, banyak cuplikan trailer yang mengudara di Twitter. Para fans semakin berdebar mengekspektasikan berbagai adegan dan karakter yang barangkali ikutan nongol di dalam filmnya. Karena isu tersebut, sekitar Agustus hingga September 2021 silam, setelah teaser No Way Home resmi rilis, ia berhasil memecahkan rekor sebagai teaser trailer yang dilihat terbanyak dalam 24 jam aja. Bisa kita amati bahwa dengan adanya rumor karakter pendatang, fans jadi nggak sabar untuk nonton No Way Home ini. Yuk kita bandingkan dengan film Doctor Strange 2. Ngomong-ngomong film Doctor Strange, fans berat pasti mengikuti nih serial WandaVision di Disney Plus Hotstar yang telah memenangkan hingga 3 penghargaan Emmy untuk kategori desain produksi, kostum fantasi, serta kategori musik dan lirik asli untuk soundtracknya yang catchy banget, Agatha All Along. WandaVision memang salah satu serial produksi Marvel
yang bisa dibilang coba-coba karena mengusung konsep baru seperti reality show di televisi zaman lawas. Sesuai judulnya, serial ini menceritakan perjalanan Wanda Maximoff alias yang kita kenal sebagai Scarlet Witch dengan keluarga abal-abalnya yang tercipta dari sihirnya sendiri. Buat kalian yang belum nonton, bisa nonton dulu deh biar paham sensasi alurnya yang fresh. Nah, karena di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dikabarkan si Wanda akan comeback, maka fans sangat antusias menantikan kehadirannya. Apalagi buat para penggemar Mami Elizabeth Olsen nih. Nah, berarti dengan rumor comeback-nya karakter fenomenal bisa membuat film itu sangat dinanti. So, rumor kehadiran karakter fenomenal bukan jadi salah satu faktor X yang bikin No Way Home unggul. Kalau dari analisis musim rilisnya juga, sebenarnya keduanya masih seri loh. Karena sama-sama dirilis di musim liburan, di mana No Way Home dirilis saat liburan Natal, sedangkan Doctor Strange dirilis saat libur lebaran. Berarti waktu perilisan juga bukan jadi faktor X-nya. Jadi, kita singkirkan kedua dulu aspek itu, dan kita akan menyelam lebih dalam lagi. Nah, kita tahu kalau Marvel Studio punya pangsa pasarnya sendiri. Kalau suatu perusahaan udah tahu mau menargetkan audiens yang mana, imbasnya pasti mereka bisa menuai penjualan yang tinggi. Apa perbedaan target audiens No Way Home dan Doctor Strange 2? Doctor Strange 2 menargetkan audiens dari kalangan fans komik Marvel dan fan MCU. Sedangkan No Way Home menargetkan audiens dari kalangan fans komik Marvel, fans MCU, dan ini yang beda, yaitu kalangan muda hingga paruh baya juga. Ini yang bikin penyebaran target film No Way Home lebih luas lagi. Karena faktor X, yaitu nostalgia. Spidey Toby yang menjadi manusia laba-laba ikonik sejak 2002, membuat nggak hanya kalangan generasi Z yang antusias, tapi juga kaum milenial yang lahir sekitar tahun 1980 hingga 2000-an. Tentunya nggak sekuat Doctor Strange, yang keterkaitannya hanya dengan WandaVision yang rilis tahun 2021. Penonton paling banyak ya berkisar di kalangan generasi Z aja. Buat yang tua-tua, udah nggak ngikutin pastinya. Inilah kekuatan Marvel Studio yang selalu berkomunikasi sederhana dengan audiens, sehingga mereka bisa memangkas biaya iklan yang fantastis. Komunikasi antar brand dan audiens bisa menimbulkan brand awareness atau kesadaran akan adanya suatu brand. Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba dia ada yang bilang, "Aku punya rahasia nih, tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Terus kamunya udah excited banget buat dengerin. Dianya bilang, "Nggak jadi deh." Aduh, arwah-arwah penasaran di dalam jiwa kamu pasti bergejolak kan? Nah, mungkin seperti itulah gambaran sederhana dari taktik Marvel Studio saat mempromosikan No Way Home. Di trailernya, nggak terlalu banyak yang diungkapkan. Cuma cuplikan-cuplikan adegan yang bisa ditebak oleh penonton kira-kira fullnya bakal jadi kayak gimana. Bahkan, Spidey Toby dan Andrew nggak dimunculi di trailer, cuma rumornya aja yang disebar dari antah berantah sampai ke telinga kita. Well, ini yang bikin ketika film No Way Home diputar, banyak kejutan nggak terduga yang ditemui fans sepanjang film. Ekspektasi fan yang timbul dari trailer dijawab dengan final artwork yang lebih fantastis, epic, dan penuh haru. Nah, sedangkan di film Doctor Strange 2, trailernya udah mengungkapkan lebih dari 50% adegan krusial yang harusnya jadi kejutan di filmnya. Spoiler alert dulu ya, kehadiran America Chavez sudah digembar-gemborkan sejak awal. Kemudian Sinister Strange atau si Doctor Strange versi jahat juga ada di trailer. Tapi perannya dalam film ternyata nggak sebrutal yang dibayangkan. Nggak cuma itu, tokoh Mordo sempat mengungkapkan satu kalimat, "The Illuminati will see you now." The Illuminati will see you, Stephen. Yang bikin fans berapi-api menunggu kemunculan kelompok Illuminati yang menjadi penjaga multiverse terkenal di komik. Ternyata juga nggak bisa terbayar di filmnya, karena Illuminati yang muncul juga nggak sampai 5 menit, udah dibantai habis oleh sosok Scarlet Witch. Seolah jadi fanservice doang atau pemanis cerita yang sia-sia. Kemudian, konsep madness atau kegilaan di multiverse yang awalnya diekspektasikan bakal benar-benar berantakan, chaos, brutal, nyatanya cuma menampilkan kekuatan si Scarlet Witch yang dibuat overpower dari awal hingga akhir. Multiverse-nya sepi, belum terlalu diulik, nggak ada cameo yang berkeliaran seperti dugaan, dan alurnya hanya seputar penyihir yang kehilangan akal sehat mengejar seorang anak yang nggak berdosa untuk menyerap kekuatannya.
demi mengembalikan keluarga si penyihir tersebut. As simple as that. Walau memang Marvel selalu menyuguhkan visual dan CGI yang spektakuler, serta kesan horor yang khas dari sutradara Sam Raimi yang biasa menggarap film horor dimunculkan, tetapi ekspektasi terhadap alur dan tokoh-tokoh pendatang dipatahkan begitu aja. Nggak sesuai dengan promosinya yang katanya bakal ada A, B, C, D, E, F, sampai Z. Well, mungkin karena kejar deadline, tim marketing Doctor Strange 2 jadi lupa dengan istilah save the best for the last. Hingga mereka begitu menggebu menuangkan semua teh di awal. Visioners, promosi itu nggak perlu muluk-muluk, asalkan ekspektasi target pasar sesuai dengan realita yang kita bawakan. Pasti cuan otomatis mengalir kok. Nggak perlu takut dengan persaingan promosi produk-produk serupa yang mungkin terkesan wow banget. Dalam marketing, jangan suka ngelirik rumput tetangga yang lebih hijau dan pengen ikut-ikutan. Karena apa yang tampak di permukaan nggak selamanya benar-benar dengan apa yang diberikan. Nah, Visioners pernah nggak membeli burger dari hasil iklan yang tampaknya menggiurkan banget, tapi ternyata hasilnya kecil? Nah, pernah membeli minuman yang iklannya segar banget, tapi ternyata biasa aja waktu diminum? Nah, seperti itulah ekspektasi yang terpatahkan. So, let's talk back about your brand promotion. Untuk memulai promosi, kamu harus tahu siapa yang kamu tuju. Dari kalangan mana, gender apa, biasanya gimana, umur berapa, hobinya apa, media sosial yang mereka pakai apa, dan banyak lagi seperti kata pepatah, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Begitupun suatu merek nggak bisa menjangkau semua kalangan di semua umur dengan hobi atau kebiasaan apapun. Temukan niche market atau pasar yang spesifik untuk bisnis kamu. Baru kamu dengan mudah menentukan gimana gaya promosi yang relevan buat mereka. Hal yang kedua yang perlu dicatat, bahwa marketing itu bukan membohongi calon konsumen dengan janji-janji palsu. Yang penting cuan, masalah testimoni mah dipikir terakhir aja, yang penting promosinya gila-gilaan. No, ada yang disebut dengan kredibilitas merek, di mana brand harus mampu memberikan kemampuan dan ketersediaan yang dijanjikan kepada konsumen. Kalau kredibilitas merek ini sudah tercapai, barulah muncul loyalitas merek, di mana target pasar akhirnya yakin dengan kualitas suatu merek karena sudah nyobain secara langsung dan akhirnya jadi pelanggan tetap. Kenapa sih kadang-kadang orang sepuh, bahkan kita sendiri suka menyebut pasta gigi dengan Pepsodent atau beli air mineral dengan sebut Aqua? Karena merek mereka sudah nyiptain kredibilitas dan loyalitas merek sejak awal berdirinya hingga sekarang. Gini deh, masih mending kalau kasus promosi film Doctor Strange tadi hanya faktor kejutan-kejutan yang terlalu banyak diungkap di awal, sehingga kesannya nggak ada lagi yang bisa miss penontonnya selain visual bagus. Bayangin kalau semisal udah alurnya biasa aja, visualnya nggak mendukung, wah bisa-bisa fans Marvel seluruh dunia bisa ngamuk nih. Kita sering nemuin judul-judul clickbait yang bikin kita tertarik buat baca atau nonton suatu konten. Tetapi setelah ditonton, nggak se-wow judulnya. Ini termasuk salah satu jenis penipuan terhadap konsumen. Kalau kita terapkan terus-menerus, suatu saat mereka jadi enggan buat ngepoin profil bisnis kita lagi. Judul clickbait itu sah-sah aja sih, tapi sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Misalnya, buat judul video ini, promosi nggak pakai jungkir balik, tapi kok laris. Ya memang tim marketing No Way Home memang nggak sampai jungkir balik kan buat promosi filmnya. Justru dengan cara yang sederhana, mereka bisa meraup keuntungan yang besar. Si judul video dan isi pembahasan tetap selaras. Begitulah kupas tuntas kita hari ini soal teknik marketing Spider-Man No Way Home yang bisa ngalahin film Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Kamu bisa nyontek dua hal utama tadi, yaitu mempelajari pasar dan menemukan niche market bisnis kamu sebelum melakukan promosi, serta jangan menipu calon pembeli dengan iklan yang muluk-muluk. Cukup simpel, sesuai dengan hasil yang bakal kamu beri ke mereka, dan mereka akhirnya bisa puas dengan produk kamu. Kalau kamu masih bingung dengan cara marketing dan branding yang jitu, langsung cus hubungi kami melalui DM Instagram Vision Studio. Kami bakal bantu dari awal hingga eksekusinya. Dan jangan lupa follow Instagram kami ya. Ngobrolin terus soal marketing, branding, dan desain di channel Vision Studio, dan kamu akan menemukan visi brand kamu yang sesungguhnya. Like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Have a day of full break of vision. See ya!